Tapi kan sengsat gigi waktu pentas. Astungkara sampai detik ini pernah. Dari sana tertawa. Muling ini saya ada kedek. Pesuk saya ada kedek. Kijau ini saya ada kedek. Akhirnya ia ngelah ide. Keplok ke bibir. Keles gigi ini ke sami. Iya, karena dari sana kita tahu kita lucu atau tidak. Tapi apakah kualitas lucu itu baik atau tidak, keluarga dia ngetes. Karena apa? Kenapa keluarga harus ngetes? Karena iya nih nawang tiang. Orang yang sudah tahu itu belum tentu yang idang kedek. Karena ini kesehariannya bertawangan iki. Jadi bisa jadi di panggung lucu tuh abo ke keluarga sih kedek gitu. Iya, makanya karena iya menawang tiang. Dia begini. Tapi jika sampai keluarga dia kedek, berarti dia benar lucu saja. Gitu. Itu makanya kalau tiang dot ngai kande apa alit yang kande yang tulis yang coba jadi obat dia mejak kurang dia coba ninggana ya lucu undo kan hanya undo berarti kedek nah itu beda lucu di keluarga aja lucu di luar panggung kan gitu makanya orang yang beda dia lucu panggung dengan lucu di warung. Makanya orang lucu di warung ngodo gini kedek coba abo ke panggung bisa sing lucu. Termasuk lucu di panggung abo ke film belum tentu. Sebaliknya juga kan gitu. Sangat betul. Makanya beda tempat, beda lucunya. Mediumnya beda soalnya. Sangat beda. Nah, waktu akhirnya ketika Sengap kan banyak tuh proses pertemuan dan Kontong Mas itu kan akhirnya. Ketika akhirnya Dedi ketemu dengan Sengap dan akhirnya Sokir, seperti apa perasaan Dedi waktu itu ngerasa nih klop nih Santo gimana gitu. Ketika pertama kali ajak Sengap. Kalau dulu nih waktu ketemu ajak Sengap karena tiang kan memang dari proses banyak pasangan. Tapi yang ajak Sengap melenang ya. Itu perasaan pertama. Adin lenah kliknya beda ya. Makanya ini cocok nih ajak. Udah orin tadi ajak ragong mang masuk, mang masuk. Akhirnya chemistry-nya beda dia. Begitu juga dengan Sokir, adik chemistry-nya berbeda. Nah, itu walaupun dulu banyak penolakan. Sempat penolakan untuk Sokir dulu. Sokir banyak penolakan dulu. Pokoknya jadwal kan dia jenis Sokir kita dulu. Iya. Alasannya kenapa? Nggak tahu kan yang menilai kan dia kan nggak tahu yang dia kan nyaman yang partner dia. Tapi kalian kita penolakan sampai akhirnya ngaret yang lah yang ini undangnya harus ada name jadi pengumpan. Makanya Sokir posisi dia mungkin tukang pantak, tukang smash ya. Tiang tuh tukang umpan terus asal bersokir besok harus mengumpan. Cap karena dia orangnya spontannya bagus sekali. Berarti emang ada ketika ngelawak di panggung tuh harus punya peran masing-masing gitu ya? Iya, harus punya peran. Makanya Sokir bang dia umpan, nemes dia. Makanya barulah muncul karakter Sokir. Jadi saya nggak ada istilah kita. Harus bertiga kuang besi pejelek. Iya, sing lengkap dan kan gitu ya jadinya. Cian saya nggak ada jelek Bayu. Karena merasa kita sudah tuh Niko ngai penyatuan. Kalau dulu belum, berarti kan baru masuk. Masih saling mencari posisi gitu. Jadi sudah. Harus nih. Saya ada megarang lucu. Kalau rata-rata lawak itu ketika undangan tampil entah di pura, di jazz segala macam pentas, biasanya materi itu selalu dibicarakan atau sebagian besar itu adalah improve di panggung. Materi tetap ada. Kalau tiang Niko jenis tetap jenisnya mungkin Sengap sudah pernah bicara. Kalau yang mau ngelawak Niko percis cara perang. Kita berhadapan dengan musuh, kita harus lihat musuh. Kemudian kita harus persiapkan senjata. Ya nasane jero Pak Made jenis cenik sing belu sing tiang soal senjata jadi diang tangan kosong bani. Kita modelnya. Ini musuh ngopo pistol harus sini udah jongkrak. Ben udah jongkrak aneh basoka. Inilah bagian bahan itu. Kalau kemudian bahannya mencari orang yang kita kan istilah pemecah batu di awal ya. Lempar satu, dia gede-gede dan perlu berpikir nyambung pasti. Jak spontanitas ke pakai gede. Ada tempat seperti itu apa pulang gede. Sebaliknya tayan meseh itu apa pulang kewa, maka dari itulah berbekal senjata. Ini penting pengetahuan dikorek.
harus Berarti itu upaya mengenali itu bukan ada karakter penonton di tiap daerah itu bisa beda-beda berarti ya? Sangat beda. Jangankan setiap daerah, di satu areal itu aja berbeda kan. Anak kecil, agamais, politisi, ada yang pejudi, ada yang pemabuk, segala macam ada di sana. Tapi kita harus membuat satu kesatuan bahwa mereka harus tertawa. Pangidam kejang tuh gitu. Gede. Berarti abo lucu di Gianyar, abo ke Bandung belum tentu bisa. Ya. Kalau di Karangasem beda lagi karakternya. Mereka tidak tertawanya terbahak-bahak. Ada di beberapa tempat di Karangasem. Kalau kita ngelawak sana, dia nggak tertawa. Diam aja gini. Kita di atas panggung tuh merasa garing dah. Bisa lucu beragona dah. Jelek nih. Tapi terus saya lihat itu. Berarti cara mengapresiasi beda gitu. Cara mereka. Bukan dengan tapian bangsat, sekantar, tepuk tangan. Makanya ada beberapa tipe penonton yang harus kita kenali. Kadang ada ajak bercanda, serius tampil. Ketemu penonton. Nah, ini kan kalau yang saya lihat, setelah Kontong Mas kan sering juga melibatkan penonton kadang-kadang. Ketika ada lucuan, penonton dilibatkan. Tapi ada penonton tersinggung. Oh iya, yang tersinggung itu pasti ada. Pasti ada. Kan perasaan setiap orang itu berbeda-beda. Dan maksud kita tentu jelas tidak ada itu menjatuhkan atau apapun pasti. Tapi kalau tersinggung pasti ada, cuman sampai detik ini tidak di depan kita. Ya. Artinya waktu itu oleh sebang kan boleh. Oh iya, kita kan melihat sebang bang satu pancingan, jelek sebang stop. Ya. Kita ndak kan kalau kita kan kalau dalam dunia stand up comedy kan tetap pasti ada roastingan. Betul. Kita merosting seseorang. Cuman kan bedanya roastingan yang ada di stand up memang disetting dia dulu. Betul. Boleh enggak saya gini? Boleh enggak ini? Kita kalau ini kan terbuka. Enggak mungkin kita penonton umum gitu ya. Enggak mungkin kita hanya satu-satu penonton nak minjap ini. Yang jelas yang kita lakukan adalah karakternya kita lihat dulu gerak-geriknya, udah dia ajak bercanda pesing. Tak yang umpat raga dari umpat ya kita kembali ke strategi perang tuh berarti harus mengenali medan dulu. Harus mengenal medan. Kalau tuan mengenal medan berat. Dulu masih pas belajar, nah sampai sekarang pun masih belajar. Belum pandai juga. Artinya kalau dulu nih ke Kenden, jadi kalau tiang nih ke pentas tanpa sengaja mengolah nama orang. Sampai orang tuh awak kadang tiba lah sampai gitu. Padahal maksudnya tidak seperti itu. Lucu-lucuan. Karena kita tidak pada tempatnya. Oh ini orang serius, ini orang Indonesia dari diolah itu lain jadi beda sekali. Gitu. Makanya orang yang tidak mudah menjadi seorang bondres. Kalau bondres ya, terus kemudian tadi kan mumpung Dedik nyebut stand up comedy gitu kan. Mulai kapan akhirnya Dedik berpikir bahwa ini harus sekennya perlu melajah nih ngelawak sampai akhirnya belajar tentang ya dengan melihat misalnya stand up comedy, barangkali baca buku, nonton di YouTube terus ini. Saat jatuh itu kita belajar. Yang sing jatuh sing betawang belum. Terus berarti mencari waktu tuh. Ya, karena ada saatnya kita tuh memang ada di beberapa tempat tak sing lucu bin. Bahan kita itu aja. Ada yang pernah stuck artinya ada ide waktu itu? Iya, kan kita istilahnya tidak menampik bahwa terlena dengan fase pentas yang banyak. Kan memang tidak sempat belajar. Makanya dulu nih tiang buat dia setiap 1 tahun sekali tiang ke Jawa jak dulu. Untuk penyegaran gitu, refreshing. 1 penyegaran, 2 khusus meyagan. Meyagan. Ya. Jadi meyagan benar-benar. Cai kene naci kene di pentas tu naci kene meyagan itu. Di tempat yang cara jauh. Evaluasinya seperti itu dan bukan meyagan itu bukan hal yang buruk. Nah, untuk membangkitkan chemistry bahwa kita ini tim bukan hanya untuk bekerja, bahwa kita saudara. Makanya dia memiliki hubungan yang erat, bukan hanya sekedar tim kerja, tapi memang bersaudara, kurang lebih jelek melah bareng. Saling lengkapi jadi. Iya, seperti itu. Tapi kalau dari sekian kali, boleh dibilang sekian tahun gitu ya, bersama Kontong Mas, apalagi kan sempat, sekarang pun sebetulnya kalau saya bilang, ya apalagi seperti yang Sengat bilang, dan orang juga percaya bahwa Kontong Mas itu ya boleh dibilang di atas rata-rata lah, terutama dari segi budget kan atau apa misalnya. Nah, pernah nggak Dedik ngerasa pada waktu, ini jadi bos sampai di titik ini,
ini boleh jadi yang aman cara di musik nang orang boleh jadi superstar, ini boleh jadi artis mungkin dan segala macam gitu. Sempat ada sindrom artis gitu. Kita di Lekondong Mas sama sekali tidak ada sindrom artis. Tiang malah dengan seperti ini lebih aman, lebih nyaman. Jadi Tiang tidak pernah sampai detik ini pun baju apapun biasa aja. Biasa aja karena Tiang terlahir dari memang tidak punya. Kemana-mana biasa aja. Biasa aja. Tapi ada saatnya memang kita harus berpakaian tergantung tempat dan acara. Iya. Tapi kan kalau Dedi kan di panggung nganggu topeng. Di luar seperti ini. Orang masih mengenali nggak? Banyak nggak? Sekarang kenal karena sering kelihatan di YouTube tanpa topeng. Kalau sebelumnya sih udah nama sing demen dia. Oh, bebas kijok-kijok gitu. Iya, bebas tapi tidak boleh bicara. Kalau Tiang itu suaranya khas, suara ada bisa ditipu dia. Iya, betul. Kalau Sengap tuh kelihatan wajah aslinya sama Prias. Betul. Kalau Sokir baru aman dia. Aman. Tapi udah sekarang udah dikenal karena juga pernah di YouTube kan dibuka. Apalagi di film Telekontong masa kelihatan wajah aslinya kan asli. gitu ya. Udah dikenal pasti. Dikenal. Tapi kalau masalah berbicara terkenal kita Asungkara sampai detik ini belum menyatakan diri terkenal. Jadi janganlah kita yuk jadi orang yang ini aja, low profil aja, belajar menjadi orang bagaimana kita naik ya cukup segini aja. Masalah kita memiliki sesuatu bukan itu yang menjadi kebanggaan, tapi bahwa proses yang kita lakukan ini yang menjadi sebuah pembelajaran tidak hanya untuk kita, tapi untuk yang lain juga bisa kita berikan. Termasuk juga artinya kalau boleh dibilang kan Telekontong Mas ini yang pernah saya dengar juga tidak hanya di Bali, tapi juga banyak memiliki hubungan dan cukup dikenal juga di kalangan pelawak nasional kan seperti itu. Ada beberapa. Nah itu seperti apa artinya Dedi memanfaatkan kesempatan ini untuk barangkali saling menimba ilmu atau apa misalnya? Kalau Tiang, nah sebelum Tiang memang betul-betul ketemu, kalau memang dari dulu kan Lekondong Mas banyak menonton stand up komedi. Ya caranya adalah bagaimana kita belajar dari mereka yang sudah luar biasa sekali sukses. Tidak hanya sukses tapi memang memiliki EQ dan kecerdasan yang luar biasa. Kemudian jenis-jenis lawakan yang memang berbobot gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua memang kebetulan Asungkara diberikan kesempatan ketemu dengan beberapa pelawak-pelawak nasional dan kebetulan kita juga pernah di Indonesia apa namanya? Kayan Production pokoknya kalau tidak salah. Itu mengajak kita untuk bergabung dengan beberapa pelawak seperti Cak Lontong, Akbar, kemudian Marwoto. Itu kan senior-senior sekali. Nah, Asungkara lah kita diberikan kesempatan karena kita kan tidak terbayang sebagai pelawak lokal yang masih sampai belajar. Itu ya sampai di titik itu bisa. Akhirnya Tiang ketemu. Ya banyak sharing pengalaman dan bagaimana cara beliau-beliau itu membuat materi, kemudian bagaimana cara beliau itu mengolah hal-hal yang sesuatu yang bagi simple, orang umum ringan, ya tidak berpikir bahwa itu lucu, tapi bagi mereka bisa lucu. Itu yang dilakukan. Dan itu bisa artinya barangkali diterapkan di lawakan Bali juga. Iya, lawakan Bali kita memang menerapkan, makanya disebut modern lawakannya, tipe modern. Karena cara kita menyampaikan juga beda gitu. Kemudian bahan-bahan yang kita ibaratnya bawakan, selain modern lebih intelek gitu ya. Iya, kalau ya itu penilaian yang nggak berani menyebut diri terlalu tinggi sekali, tapi itu penilaian masyarakat. Ya mudah-mudahan sih seperti itu. Nah, di awal kan Dedi bilang sempat ingin di Kerawitan. Jadi mau jalan gitu di tari juga ya udah jalan. Masih ada keinginan nggak melakukan lagi gitu Karawitan itu? Kalau Karawitan sudah jauh sekali sekarang. Yang udah dikalahkan sama anak sekarang. Anak kan tiga-tiganya sekarang mau di Karawitan. Dia mau memiliki kemampuan tidak hanya di tari, tapi di Karawitan juga. Ketiga-tiganya. Sekarang dia udah kalah sama anak. Itu pilihan mereka, bukan karena bapaknya minta bukan. Tiang itu mohon maaf sampai detik ini dengan anak-anak tidak pernah memaksakan. Pesan saya hanya satu, bapak ngelah peninggalan bendan nih kan. Sing lah sing pisliu. Jadi ada barong, ada rangdau, ada topeng. Masalah kalian bendan dari dokter, dari tentara, polisi, pejabat, pegawai atau apapun pengusaha, yang penting dia kutangan nih kan. Itu yang penting dia tetap jalan.
Apapun mani jemak bidang pekerjaan silahkan. Nah, ini kan kadang-kadang orang masih bertanya juga dari keluarga pelawak, bukan keluarga pelawak, bapaknya pelawak, dan barangkali dengan istrinya nyambung. Ketika mendidik anak-anak, itu kadang-kadang ke bawah nggak galau, atau anak-anaknya pun lihat, oh bapaknya seniman, pelawak, jadi ya agak boleh dibilang, kalau dibilang hubungannya serius, tapi kadang bercanda-bercanda kan, atau gimana? Atau Dedi termasuk tegas pada anak-anak? Anak-anak tahu kapan saya tegas. Lebih banyak bercanda, bergurau. Lebih banyak bergurau. Tapi dia tahu kapan saya tegas. Kapan sesuatu tuh kalau saya ngomong dia nggak nyaut. Misalnya contohnya apa? Tentang kebersihan, tentang sekolah, pendidikannya. Yang paling besar sekarang kelas berapa? SMA kelas 1. SMA kelas 1. Yang nomor 2 SMP kelas 1. Yang nomor 3 baru 5 tahun. Jalan. Dan semua arahnya memang menyukai karawitan gitu ya? Ke seni. Pokoknya tari dan karawitan. Sementara ini tari dan karawitan yang mereka suka. Dan jadi mendidik mereka seperti tadi, artinya tahu kapan harus tegas. Iya, makanya mereka tahu kalau saya sudah marah, nggak perlu ngomong. Tahu dia mimik saya marah dan dia harus ngikut diam. Saya kadang mau canda nih bapak. Gitu. Dia tahu dia kapan saya marah dan kapan itu gurauan. Itu. Kalau anak-anak pernah memberi komentar terhadap penampilan bapaknya, kritik, saran, atau gimana? Oh pernah. Tapi sampai detik ini mereka selalu melihat lucu. Lucu. Nggak ada kritik-kritik yang buruk. Sementara ini, apa karena mungkin mereka belum paham terhadap dunia lawak. Tapi sampai detik ini mereka lucu, bahkan mereka sering nonton. Tapi mereka sering ngikut juga pentas atau nonton? Ada yang ngikut pentas, yang anak nomor 2, yang cowok. Yang cowok tuh udah yang ngajak lawak juga sama di Topeng Bondres juga ikut ya. Udah mulai dilatih kan gitu? Ya, memang sengaja saya tanamkan hal itu untuk membangkitkan jiwa humoris mereka. Karena jika tidak, mereka akan terlalu serius. Dia udah korban serius dulu. Kalau terlalu serius itu bagus. Bagusnya di mana? Dia memiliki wibawa. Yeah. Kemudian ucapan yang sekali ucap itu yang akan dipakai. Tapi berteman sulit. Kalah kita di berteman. Kalau terlalu serius. Iya, kita bergurau masih dianggap serius. Nyolek banggiang timpal. Cenang nih nyolek gitu. Padahal timpal dia lihat ngelut mah. Tapi saya agak pedih kan. Karena kita orang serius. Karena dikenal kita serius. Maka dari itu rugi nih. Kadang kok sebaliknya misalnya biasa bercanda, serius kadang bercanda. Ya, makanya gitu. Makanya tiang sing akhirnya ya lebih baik seriusnya di mana. Jadi kan sempat bilang tadi, oke lah tak apa di awal waktu sekolah itu kehilangan sempat bergaul, setelah bin pidan baru diwujudkan dengan teman-teman. Nah ini kan sekarang ibaratnya udah melewati fase itu. Dengan cara apa Dedi dalam tanda kutip mengembalikan hubungan dengan teman-teman lama dulu itu Dek? Iya dengan bergaul. Satu dengan bergaul. 2 yang ngumpul-ngumpul aja timpal. Iya kengken ya nih pidan sing daen tepuk tiang. Ngumpul jani nah sunggara icena rezeki lebih. Kadang nyen timpal aja tiang pesu, aja tiang makan. Bukan karena kaya. Bukan karena tiang kaya dan bukan juga blok ajum. Karena merasa tiang dari dulu tuh sing man sayang timpal. Mungkin dengan cara ini saya dan ada satu prinsip mungkin jadi pernah baca juga, itu juga prinsip mungkin di kalangan orang Chinese ya ada mengatakan bahwa ketika kita mentraktir seseorang itu tidak menunjukkan kita selalu berlebihan, tapi karena kita tahu bagaimana cara menghargai teman. Betul. Lebih ke itu. Menghargai itu bukan karena itu. Makanya cara jadi itu yang dia pakai. Kemudian jika tiang sing idang ngemangpis, dia punya uang untuk bisa membantu, dia karena keahlian yang ditari. Mungkin kalian cara jadi di beberapa di desa yang bilang desa yang dulu karena tiang keluar nah mungkin jet yang lah kemampuan kalau di desa nah Banjar ini ada mungkin ada lawak sampai detik ini tiang di desa tiang belum pernah mengambil uang. Saya kalau tidak salah baca atau pernah dengar juga Celekontong Mas walaupun tidak banyak diekspos punya program sosial juga ya kenapa? Punya. Cuman kita memang tidak terlalu mau menggaung-gaungkan itu. Kita punya artinya rutin tetap program ngayah gratis dulu kita punya karena setelah COVID ini kita berhenti. Dulu punya ngayah gratis ke Kahyangan Jagat.
Tapi kita yang menentukan karena memang kita bobot kita belum mampu seperti orang yang kaya bisa kemana aja ngayah gratis, tidak bisa. Kalau dulu punya ngayah gratis, kita bawakan satu pertunjukan utuh, baik dari konsumsi, baik dari sound system, lighting, kita bawa semua. Kalau di sana itu hanya nonton, itu dulu. Kemudian ada juga kita bantu di anak-anak disabilitas yang ada di Delegong, yang ada di Samu, Singapadu. Kita bantu juga, kemudian kita setiap ulang tahun kita buat pengobatan gratis. Kalau Tiang dulu masih punya uang lebih, Tiang bantu para pemanggu yang belikan bajra sesuai dengan kesenangan beliau-beliaunya. Tujuannya ya untuk lunas doa aja. Dan kebetulan Dedi juga mangku juga ya? Sekarang, nah itulah kemudian jawaban dari kisah yang dari kecil. Nah itu orang mungkin belum banyak orang tahu juga bahwa di panggung sebagai tompel, di kehidupan sehari-hari ternyata banyak kepala keluarga iya, dosen iya, pemangku juga iya gitu. Pemangku, ya sekarang pemangku. Itu yang Deddy bilang bentuk jawaban atas semua kisah yang ada. Makanya dari dulu kan Tiang selalu orang yang selalu menyalahkan Tuhan. Itu saya dulu. Karena menganggap hidup ini tidak adil. Waktu masa itu pernah begitu ya? Pas dari kecil, saya orangnya sering dibully dulu. Jadi orang-orang itu membuli saya itu habis-habisan. Nggak pikir harus, mungkin kalau orang hidup di tubuh saya ini, mungkin dia bunuh diri. Tapi akhirnya dia menyalahkan Tuhan. Bedara di kenuang dia, apa pelih dia? Apa pelih dia di lemong? Yang baik aja orang, dia sering nyelek orang. Terus apa pelih dia? Nah, di kenuang dia. Ternyata itu adalah proses. Kan? Itu Tiang dulu. Tapi setelah Tiang mengalami kehidupan belajar dari setiap kesalahan, barulah Tiang menangis. Saya salah. Saya menyalahkan Tuhan itu saya salah. Karena melihat dengan kehidupan saya kan dulu nonton kisah-kisah inspirasi. Jadi ada orang cacat, ada punya tangan, ada punya kaki, tapi mereka masih kuat hidup dengan keadaan mereka, dan mereka tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia tetap berjuang dengan hidup dan bahkan dia lebih sukses dari Tiang. Ada yang jadi motivator. Iya. Dari sana kemudian Tiang lihat, Tiang ngelah limung, ngelah batis, ngelah otak, bungidang masuk, nuade keluarga. Orang tidak punya keluarga, tidak punya saudara siapapun yang akan ngurus, tapi mereka bisa bertahan. Dari sanalah Tiang belajar, oh ini kehidupan kita bukan tentang masalah Tuhan memberikan takdir. Ini adalah takdir kita yang harus kita jalankan dan harus kita rasakan sebagai sebuah karma, mungkin terdahulu segala macam. Termasuk pada akhirnya jalur pengabdian sebagai pemangku itu tadi ya. Gitu. Dan itu jawaban dari semua kisah yang dari kecil sampai detik ini bahwa memang dari kehidupan kelahiran Tiang memang tidak ada yang mudah. Tapi akan menemukan kebahagiaan saat nanti orang suci. Itu memang terlihat dari semua. Kebalian, ketarot, keburu kawit, dan semua itu yang disampaikan. Karena Tiang ini orangnya a priori. Saya itu paling tidak percaya dengan hal-hal yang bersifat mistis. Makanya kalau dulu tuh ada orang Keraus, saya ketawa. Ada orang di Balian bilang gini, oh ada percaya gitu. Kenyataannya itu dialami. Itu sebenarnya nyata, cuman Tiang aja yang belum meyakini diri, tidak percaya. Akhirnya sekarang lah dijawab semua. Akhirnya semua yang disampaikan dari dulu itu memang benar. Dan itu dibuktikan hari ini. Nah, ada satu lagi, Dik. Jadi dosen tuh gimana ceritanya, Dik? Akhirnya ke kampus ngajar juga. Kalau jadi dosen, dulunya kan Tiang kebetulan, ya kebetulan ini saya diluluskan lulusan Isi dan Pasar, kebetulan karya Tiang cum laude. Karyanya cum laude. Nah, di sana diangkat. Masih ingat waktu itu bentuk karya penciptaannya udah berkarya apa? Gatut Kaca Sewu judulnya. Gatut Kaca Sewu. Ya, itu adalah tari kreasi. Jadi Tiang menggunakan menabuh sebagai cak. Sebagai cak, yang naikkan ke atas itu belum ada yang buat seperti itu. Jadi Tiang buat yang beda. Kebetulan disupport oleh kakak Tiang semua. Yang karawitan dan memang yang menciptakan karawitnya lah almarhum Bli Subandi. Beliau yang buat, akhirnya beli, ini karena beli, ini garap, ini.
wah nebo gitu, dia langsung nebo beli deman, langsung ngigal di tempat dia buat musik, langsung nari di sana. Makanya itu dia latih Tiang untuk biar bisa cepat menggarap. Akhirnya Sunggara itu cum laude. Karena cum laude itu kemudian dijadikan asisten dosen di ISI Denpasar untuk mengajar dharma siswa. Mengajar dharma mahasiswa asing. Nah, itu berjalan, akhirnya ada kejadian sedikit di ISI Denpasar waktu itu, permasalahan tentang rektor. Ya, karena Tiang menganggap bahwa itu semua guru di Tiang juga tidak enak, akhirnya keluar. Kebetulan di Unhi Denpasar waktu itu membuka untuk perguruan lowongan kerja untuk dosen seni. Nah, mencobalah testing sana. Akhirnya lulus dari tes. Diangkatlah jadi dosen di tahun 2010. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Khusus di bidang tari? Tari, seni, pendidikan seni tari. Nah, kalau dari cerita panjang tadi, dari mulai SD, SMP, SMA, sampai kemudian jadi bondres, penari, dosen, dan segala macam, ada nggak keinginan apa lagi atau barangkali obsesi Dedi yang ingin dicapai setelahnya atau belum tercapai? Saya hanya ingin jadi orang dermawan. Orang dermawan? Tidak lebih dari itu. Saya ingin memberi, walaupun sampai ini belum bisa sepenuhnya membantu orang. Entah dengan jalan apa gitu ya? Iya, entah itu dengan kemampuan saya, entah itu dengan uang, entah itu dengan apa. Sampai detik ini makanya di rumah Tiang bentuk untuk sanggar, yang tebel itu, Tiang bentuk dia berapa penghasilan dari tompel, Tiang pakai di sana. Sebagian untuk ke sana. Iya, karena Tiang berpikir suatu saat banyak orang yang datang ke sana. Karena dulu rumahnya jarang ada yang mau datang. Sekarang udah banyak yang mau datang, anak-anak mau bermain di sana, mau berfoto-foto. Bukan masalah pendapatan, tapi kebahagiaan batin itu beda. Nah, kalau ini artinya kalau boleh dibilang, orang nyebut bahwa umur ada, tiap orang ada umurnya, ada masanya, dan mungkin pada saatnya nanti, walaupun inginnya kita kan ada yang sampai kapan ingin nari sampai umur sekian apa, kan pasti akan ada masa. Iya, pasti. Nah, jadi terpikir ingin kalau misalnya mungkin tidak berhenti total, aman bosin ngelawak, apa kerjama guided? Kalau nanti, karena Tiang punya tugas berat nanti. Tapi apakah itu saya bisa apa enggak? Setelah ini tugasnya paling berat. Tugas harus apa? Sulingih. Sulingih ke. Itu tugas paling berat bagi Tiang. Pemangku aja sampai detik ini, karena saat menjadi pemangku ini saya baru tahu diri saya bodoh. Apalagi yang itu. Makanya 3 hari saya nangis sama istri. Karena berpikir tentang kehidupan ini, udah tahu dah nanti. Yang sekarang ini saya tuh hanya bisa bilang mengalir aja seperti air. Ikuti aja dulu. Tidak berpikir sama sekali harus begini, harus begitu. Harus pasang target. Gitu. Tidak ada pernah pasang target, karena apapun yang saya dapat hari ini tidak pernah pasang target. Menjadi dosen pun saya tidak pernah berpikir menjadi dosen. Masuk dengan celuk kontong mas. Celuk kontong mas untuk menjadi pelawak itu tidak terpikir bahwa Tuhan memberikan saya jalan, di mana jalan itulah sebuah kekurangan saya. Dulu kan saya yang pernah menjadi wijil di Arjo, karena suaranya tidak bagus. Tapi ternyata di lawak malah itu jadi... Iya, malah suara yang tidak bagus itu dipakai di lawak. Berarti kan jalan itu Tuhan yang sudah memberikan. Ada di balik tiap kekurangan pasti selalu ada jalan, kan itu jadinya. Terkesannya spiritual sekali. Terkesannya. Cuman bagi Tiang memang iya begitu. Iya. Ini bukan berbicara tentang spiritual, tapi ini memang kenyataan hidup yang Tiang alami sendiri, bahwa sesuatu itu jalan itu pokoknya ada yang mengarahkan, ini aja yang kamu lakukan, ini cukup, ini arahkan. Semua diarahkan. Memang benar orang dulu bilang bahwa kita boleh berencana, tapi yang menentukan Tuhan. Itu memang benar. Saya siapa tahu harus jadi mangku. Malah saya yang ledein Sengap. Gitu dia. Ya. Sempat ledek itu dulu. Dan Sengap tahu dia, kalau yang dari dulu itu memang diramal jadi mangku dan harus jeruk gede. Makanya ada mungkin
jauh dari kata suci, jauh dari kata baik. Tapi ini buktinya. Ini terjadi gitu yang harus diterima. Ya sekarang ini tetap belajar. Mudah-mudahan bisa berubah. Ya, mudah-mudahan bisa lebih baik. Lebih baik itu harapan ke depan. Oke, yang terakhir, apa kira-kira harapan Dedi terhadap keberlangsungan dunia seni khususnya di dunia tari gitu deh? Kalau tari, ya harapannya ke depannya tari ini bisa lebih dikembangkan kembali. Dan tetap kalau konsepnya adalah pelestarian yang harus tetap ada. Dengan tari-tarian yang sudah ada, kemudian pengembangnya harus tetap ada. Yang saat ini yang menjadi kekhawatiran Tiang kan adalah kenapa tari-tari ciptaan sekarang itu tidak bisa se-booming tari-tari ciptaan yang zaman dulu. Karena tari-tari ciptaan zaman dulu masih bisa kita pakai sampai saat ini. Tapi setiap ciptaan yang baru-baru sekarang ini, artinya ada yang, tapi ada beberapa yang lain kemudian hanya digunakan di beberapa momentum saja. Diciptakan momentum ini selesai hilang. Tidak ada keberlangsungan. Ya, tapi tarian yang dulu kan keberlangsungnya sampai ada kan itu ya. Ada. Harapannya adalah bagaimana kita untuk di dunia tari ini, apapun tari yang diciptakan ini harus ada keberlangsungannya. Sehingga tidak hanya sekedar untuk memenuhi momentum itu saja, tapi memang keberlangsungannya perlu kita pikirkan. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana untuk yang sudah kemudian terjun di dunia seni, ayo kita kembangkan, kita bibitkan lagi, untuk memang betul-betul seni ini digemari oleh anak-anak. Kalau Tiang di Sanggar, Tiang tidak mencari orang pintar. Mau berlatih. Tapi satu hal yang Tiang perlu catat adalah mereka mengenal dulu. Setelah mengenal, mereka mencintai. Setelah berikutnya, silakan. Mereka mau jadi pintar, monggo. Paling tidak dia mengenal dan mencintai dulu. Karena ketika menjadi apapun mereka nantinya, mereka ikut peduli terhadap seni itu. Itu harapan Tiang. Awalnya mengenal dan mencintai. Betul. Itu dulu ya. Oke. Terima kasih banyak, obrolannya cukup panjang. Kalau dilanjutkan ini bisa hari 3 malam ya. Kalau Tiang itu biasa sampai 3 hari. Ngejar gitu ya. Nanti kita ada saatnya lagi, kita ketemu lagi dengan obrolan yang lain. Terima kasih sudah mampir di UKMAD. Sama-sama. Tetap sehat selalu dan tetap berkarya. Dan tetap jangan lupa, salam secangkir kopi hangat.